Jadi ini salah satu golden moment nih untuk dapat lowest PE. Termasuk jadi salah satu juga valuasi lihat yang murah. perbankan ya. Perbankan terutama Kalau BCA. Energi saya suka juga Pak. Sementara saya tahu untuk bisa di posisi ini saya tidak terlena sama hasil saya. Saya selalu mengupgrade diri, selalu menghargai proses. Jadi teman-teman harus menghargai proses. Sayangnya kan saat ini di media sosial 90% yang ditampilkan adalah hasil. Ada anak muda yang nonton hari ini dan punya uang 10 juta nih. Tapi uangnya juga uang dingin gitu ya. Nah, itu langkah-langkah apa yang dia harus lakukan dengan kondisi market seperti saat ini? Kalau kalian punya uang 10 juta untuk berinvestasi saat ini, kalian harus ingat ini. Saat ini di bisnis yang pengangkutan transportation itu kan kondisi yang bagus ini ya. Lagi jelek Pak, karena minyaknya naik. Karena minyaknya naik. CPO kalau naik kita dapat. Tapi kan tetap profit dong Mas. Tetap profit. Cuman marginnya tergerus hampir setengah Pak. Karena cost dari tongkang itu setengahnya itu dari BBM. Nah itu tetap tidak banyak waktu untuk mengelola perusahaan itu. Jadi sudah autopilot gitu. Sudah autopilot. Ya. Jadi tetap nggak membesarkan punya bisnis yang real itu. Tetap ada Pak. Tetap ada. Cuman memang nilainya kalau kita hitung dengan stocks market, mungkin selama 5 tahun ke belakang stocks market kembangnya jauh lebih cepat Pak. Tapi bukan berarti kita lupakan bisnis real, karena saya percaya kita tetap harus membangun ekonomi negeri kita Pak. Jadi memang kalau di saham posisi sekarang ini berarti tetap ada jual beli tapi nggak banyak. Banyak. Betul. Ya cuma batasin dana 10%-an itu. Betul, 10%. Banyak orang tuh yang nggak mau Pak seperti itu. Alasannya kenapa? Dia bilang, ini kalau saya punya 1 miliar, saya masuk cuma 100 juta. 100 juta beggar pun nggak bisa balikin rugi saya. Nah, sebenarnya tujuan kita masuk kecil itu bukan untuk balikin rugi. Apalagi market bearish gini kita bisa balikin rugi hampir impossible menurut saya. Tujuannya itu untuk mengembalikan rasa mampu Pak. Ketika mental udah hancur, ketika porto udah turun, energi kita jelek, kita tiap bangun udah pikiran udah nggak jelas, itu bakal berulang terus ujung-ujung kita nyerah atau kita mulai blaming, mulai nyalahin orang lain. Nah jadi saya selalu setiap market jelek begini, setiap hari lakukan hal kecil yang dimana kita bisa bangga sama diri kita. Tujuannya apa? Balikin rasa mampu. Jadi 110% yang saya invest ke market ini saat ini itu benar-benar untuk kayak kita tahu nih market lagi jelek tuh seperti apa. Kalau seandainya ada resiko lagi, contoh kenapa-napa, ya udah cuma 10%. Nah Michael lebih fokus di saham-saham itu yang fundamentalnya bagus atau you nggak lihat? Maksudnya PE, PBV tinggi pun you tetap invest atau ada segmen atau sektor tertentu yang you fokus? Ya, PE, PBV tinggi saya nggak apa-apa. Yang penting nggak apa-apa. Yang penting saya tahu ownernya, saya tahu bisnisnya. Cuman tetap kembali lagi Pak, resiko saya tuh maksimal 15-20% di saham apapun. Dan lucunya gini Pak, tahun lalu kan porto saya tuh ningkat 4 kali lipat, hampir 5 kali lipat, hampir 500%. Kemudian di Januari itu hilang hampir setengah. Mungkin sekitar 30%, tapi masih tumbuh sekitar 3 kali lipat. Seandainya saya tracking back nih Pak, 4 bulan kemarin, kalau saya pengen balikin itu jadi 400% lagi, balikin modal saya sebelum crash, pasti habis Pak. Bisa jadi balik kayak seperti yang kemarin 10 juta jadi 100 juta, balik lagi 10 juta. Nah itu karena saya udah belajar dari pengalaman itu, kalau jelek mungkin ini memang waktunya untuk santai dulu. Mungkin ini waktunya untuk istirahat dulu. Dan kebanyakan orang nggak punya itu Pak. Orang nggak punya kemampuan untuk nahan diri. Karena waktu itu kan bisa menyembuhkan semuanya Pak, bisa menyembuhkan segalanya. Nah menurut Michael ya, ini psikologi pasar ya, itu masih akan berulang nggak ya? Itu maksudnya dia nggak akan peduli PE ratio atau PBV untuk kedepannya ini. Masih akan begitu lagi? Gini Pak. Retail kita saat ini tuh 60-70% investor lokal menguasai bursa. Ini ada 21 juta ya? 21 juta. Mungkin itu 20 juta jumlah SID. Jumlah number of account, tapi SID-nya mungkin sekitar 8 atau 9 juta. Yang aktif mungkin ya? Yang aktif. Dan ini mirip sebenarnya dengan di Korea Pak. Jadi kenapa banyak perusahaan Korea yang invest di Indonesia Pak?
bank-bank, sekuritas, leasing, finance. Karena mereka udah melihat pertumbuhan Indonesia itu mirip dengan Korea. Ketika pertumbuhan retail besar, mereka semua berinvestasi, makanya Korea pindah ke Indonesia. Nah, jadi saya melihat memang habit daripada retail itu adalah yang penting cuan, Pak. Jadi PE PBV yang sebenarnya begini, Pak. Kalau saya melihat PE PBV mahal, mungkin itu bisa di-adjust dengan future valuation. Yang jadi problem adalah bisnisnya aja apa mereka nggak tahu, mereka beli. Kemudian sangkut turun sampai 50 dan kemudian kayak mereka nggak peduli loss berapa. Itu yang jadi masalah. Karena setiap investasi kita harus tahu kita harus ambil resikonya maksimal berapa. Itu yang jadi masalah. Karena saya melihat siapapun yang mampu pegang risk management, dialah yang bakal bertahan di bursa. Profitnya mungkin beda-beda. Saya kenal banyak orang, Pak, fund manager yang dia punya profile risk tuh tinggi. Pokoknya dia disiplin ketat. Portonya bertumbuh, tapi mungkin ada yang 10, ada yang 5, ada yang 6, ada juga yang 50. Tapi mereka yang terlalu agresif, sometimes kalau market lagi jelek begini, mereka yang kena duluan. Nah, itu yang teman-teman perlu ingat. Karena masa bulan madu di bursa, itu kita nggak tahu kapan. It could be 1 years, 2 years, 5 years, atau mungkin cuma 6 bulan. Kayak tahun lalu, Maret kita masih bearish. Sampai Desember, sampai Januari doang. Cuma 8 bulan masa bulan madu kita. Berarti sekarang kalau ada perusahaan-perusahaan yang IPO ya, you juga ikut invest nggak? Enggak, Pak. Oh enggak? Paling ikut IPO-nya, tapi untuk invest panjang enggak. Tapi kok banyak sekali yang optimis bisa arah gitu ya. Arah sih pasti. Padahal saya lihat kan PI-nya sudah ada yang 30, 20 lebih maksudnya. Kan perusahaan-perusahaan yang big cap PI-nya masih rendah-rendah kan. Dividennya juga tinggi gitu ya. Enggak kalau untuk memele loh ya. Tapi kok masih dikejar ya. Saya lihat fenomenanya kan masih begitu IPO kan oversubscribe semua itu. Kalau saya lihat lebih ke ini sih, Pak. Ngejar arahnya kan psikologisnya, mereka ya. Iya, mereka seneng ngelihat ada yang hijau, nggak peduli berapapun itu nilainya. 1 lot 2 lot nggak apa-apa, tapi dengan hijau itu bisa ngembalikin. Kalau di market retail tuh punya animal spirit, Pak. Jadi ngelihat yang hijau moodnya membaik gitu, lalu menjadi lebih berani. Nah, sebenarnya ini kembali ke masing-masing investor sih. Kalau masuk memang untuk ngejar profit gede, nggak mungkin, Pak, di IPO. Persentase gede mungkin, tapi porto kamu bertumbuh berlipat-lipat dari IPO hanya kalau kamu anak owner atau dapat penjatahan. Kalau kamu ikut subs biasa, jatahnya cuma 1%. 1% udah besar, Pak, sekarang. Sekarang 0,3, 0,2, itu kan nggak worth it banget sebenarnya. Nah, kenapa Michael tidak ikut itu alasannya apa berarti kalau nggak ikut IPO-nya itu? Saya mungkin ikut dari sisa cash yang ada. Sekedar dapat tambahan lah. Tapi kalau tetap ikut ya. Tetap ikut. Jadi nggak lihat PI juga ya. Karena saat ini kan saya lumayan nggak lihat PI dong berarti. Saat ini kan saya lumayan banyak cash, Pak. 80% nganggur sayang. Kalau ikut IPO pasti naik. 99% IPO tuh hari pertama sampai hari kelima pasti naik. Nah, tinggal dijual sih habis itu. Berarti ARA bisa 3-4 kali gitu. 3-4 kali. Jadi kalau kita dapat 0,3%, Pak, kalau sampai dia contoh beggar 2-3 kali, nah itu kan dapat 1%, Pak, dari kapital kita. 1% ini kalau kita tapi risknya nggak tinggi itu. Kita harus bisa lihat underwriternya. Pokok analisa IPO ada lagi, Pak. Tapi nggak lihat, kurang lihat PI sih, Pak, kalau IPO ya, karena dalam jangka waktu short term tuh mereka nggak ngelihat valuasi. Ya. Nah, ini tanpa bermaksud untuk ajakan membeli ya. Disclaimer on ya. Jika melihat paruh waktu 2026 ini, ke depan ini sektor-sektor apa yang menurut Michael layak untuk dilihat dan ada potensi untuk rebound ya? Jadi pertama, koreksi kita itu kan terjadi karena 2 hal, Pak. Yang pertama karena indeks MSCI, yang kedua itu karena komunikasi dari pemerintah kita atau trust terhadap pemerintah kita berkurang. Yang paling kena dampak yang pertama itu adalah saham-saham Konglo kan. Nah, cuman memang katalis utamanya adalah indeks harus approval dulu ke kita. Indeks bursa efek harus bisa membuktikan bahwa HSC list, kemudian potensi manipulasi dari perdagangan float itu transparan di kita. Nah, kalau itu di approve, itu bakal rebound yang paling kencang, Pak. Tapi yang kedua, saya sendiri tapi nggak menyarankan itu, Pak. Saya sendiri pun kalau rebound nggak akan masuk semua dana saya gede ke situ. Saya lebih prefer untuk ngelihat fundamental kita yang benar-benar saat ini memang murah. Dari dividen yang double digit itu aja udah kelihatan kalau we can save at our investment dengan nyaman mungkin selama 3, 4, 5 tahun, Pak. Contohnya aja,
Kalau BRI di bawah di 2.600 ya atau 2007 dividen 12%. Artinya 7 tahun pasti balik modal dong. Tuh 8 tahun lah pasti balik modal. Masa sih selama 8 tahun nggak ada naiknya perbankan kita? Masa selama 8 tahun GDP kita di bawah 5% terus? Nggak mungkin. Nah jadi momen ini salah satu golden moment nih untuk dapat lowest PE. Termasuk jadi salah satu juga valuasi yang murah. Perbankan, ya? Perbankan terutama. Kalau energi saya suka juga Pak, karena saat ini kan salah satu tesis saya itu Indonesia unggul. Kenapa? Karena kita negara komoditas Pak. Kita punya bauksit, kita punya batu bara, kita punya aluminium, kita punya nikel, kita punya CPO bahkan. Dan saat ini semua harganya melejit Pak. Jadi saham-saham energi itu CPO memang juga masih bisa mengalami kenaikan. Karena kan belakangan ini turunnya cukup tajam juga ya CPO ya. Masalahnya kan CPO memang dari berita-berita yang ada tuh memang lagi ada problem terhadap legalitas lah Pak, terhadap hukum. PI-nya kan rendah semua. Nah tapi kita berharap nih dari kasus under invoicing yang ada di media itu, dana-dana ini kembali, akhirnya emiten-emiten kita pun harusnya bagi dividen lebih besar. Kalau under invoicingnya bisa dipulihkan ya, bisa semuanya transparan gitu ya. Betul. Jadi memang labanya juga akan meningkat cukup tinggi. Otomatis potensi pembagian dividennya juga besar untuk CPO. Ada potensi ke sana ya. Nah, karena Michael lihat kapasiti produsen CPO dengan berbagai macam tantangan belakangan ini tetap tidak turun drastis ya. Tidak turun drastis karena kebutuhan ini bermula dari kebutuhan CPO itu sendiri yang besar Pak. Ekspor CPO kita, kemudian kebutuhan dalam negeri kita itu besar sekali. Karena petunduk kita kan 290 juta ya Pak ya. Kebutuhan terhadap CPO itu tinggi sekali. Apalagi nanti bakal ada B50. Nah, Michael di sosial media ini nama kamu juga sering ini ya sekarang dicatut orang-orang pakai AI betul. Untuk mencari uang segala. Ini gimana? Mungkin Michael bisa kasih advice ke para sobat sukses ini ya. Jangan gampang terpengaruh ya. Michael sendiri nggak ada kelas ya? Ada? Saya sendiri nggak ada. Nggak ada ya? Saya sendiri nggak ada. Saya cuma punya komunitas di mana komunitas ini tuh tidak berbayar sebenarnya. Nah kalian bisa masuk. Tapi ingat, ketika kalian memutuskan untuk masuk ke satu grup atau percaya sama satu nama, coba lakukan double autentifikasi. Coba cari tahu di Google, cari tahu di media sosial, cari tahu dulu di YouTube benar nggak gitu. Karena saat ini dengan perkembangan AI, perkembangan teknologi, amat mudah sekali menipu. Amat mudah sekali memalsukan informasi. Jangan sampai kena. Jadi thank you banget juga Pak Herman kasih saya kesempatan untuk bicara ini. Karena banyak sekali Pak saya lihat di tweets orang bilang, Emnya mah penipu, dia pernah rekom goto segala macam bla bla contoh kayak gitu Pak. Padahal saya nggak pernah bahas itu. Ternyata dia masuk ke grup palsunya saya. Dan itu udah setahun berjalan dan dia merasa itu saya gitu loh Pak. Nah jadi teman-teman perlu lebih aware terhadap perkembangan media sosial. AI soalnya semakin canggih. Semakin canggih, menyeramkan semakin Pak. bagus buat video-videonya. Kayak bentuknya kayak real beneran. Kayak real bener, bahaya. Ya, Michael dari kamu punya pengalaman modal 10 juta jatuh bangun ya. Nah sekarang Michael tentu sudah punya prinsip ya, bagaimana bisa lebih baik dari yang sebelumnya gitu ya. Nah ini gimana mungkin Michael bisa ceritakan kesiapan mental yang perlu sobat sukses yang ingin berinvestasi saham ya. Jadi berinvestasi saham itu memang nggak mudah. Yang bilang mudah sini, yuk kita berdebat. Karena musuh utama dari investasi saham itu bukan market, bukan kepintaran kita, tapi kesabaran Pak. Nah itu musuh utama adalah diri kita. Coba kalian setiap investasi kalian yang berhasil dan gagal, jangan dirayakan, jangan disedihkan. Tapi kalian cari tahu apa penyebabnya. Kalau berhasil, cari tahu apa penyebabnya. Kalau salah, apa penyebabnya. Nah itu kalian review setiap tahun. Jadi setiap tahun kita berkembang. Nah saya tuh kalau ditanya sama orang, kenapa banyak orang kalau lihat Instagram saya jarang post saya punya pencapaian. Saya jarang post saya punya apa. Karena saya takut saya terikat dengan hasil Pak. Sementara saya tahu untuk bisa di posisi ini, saya tidak terlena sama hasil saya. Saya selalu mengupgrade diri, selalu menghargai proses. Jadi teman-teman harus menghargai proses. Sayangnya kan saat ini di media sosial 90% yang ditampilkan adalah hasil.
tidak prosesnya. Karena media sosial lebih suka itu. Kita senang sama dopamin instan, Pak. Kita senang sama pencapaian yang besar, kita senang sama barang-barang mewah, kita senang sama hidup yang enak. Ketika kita posting itu, otomatis kita akan melihat, kita like, bergulung, ngumpul terus. Alam bawah sadar kita selalu mendambakan hasil. Ketika kita berinvestasi di pasar modal, mikirnya juga untungnya berapa, mau beli apa. Nah itu diabaikan, itu harus kalian lawan. Ketika kalian mampu lawan itu, coba lihat kita salahnya di mana, kita kurangnya apa, kita harus upgrade diri. Jadi ini udah bukan soal saham apa besok yang naik, kapan bursa naik, kapan indeks pulih. Tapi ini soal bagaimana kita bisa memanage resiko kita, mengambil peluang dengan tepat, lalu berdamai dengan diri kita. Nah di situ itu kita bukan cuma di stock market nanti, di bisnis biasa pun pasti kalian akan jauh lebih berkembang. Ya, jadi pemikiran kalau invest saham itu sama dengan judi itu totally different ya. Totally different. Kalau judi ini kan kita benar-benar kemungkinannya dari kartu, contoh kayak kartu, dadu, kemungkinannya tuh bisa dihitung, Mbak. Hanya 0,00 sekian persen, paling mentok tinggi 1%. Mungkin yang paling mungkin itu blackjack. Itu kita harus bisa ngitung kartu, tapi hanya certain of people yang mampu ngelakuin itu. Tapi kalau di stock market ada yang namanya fundamental. Nah, bedanya kenapa mirip dengan judi? Kenapa orang nyamain dengan judi? Karena kita sendiri yang beli berharap kapan naik. Yang menganggap sebagai judi. Yang menganggap itu sebagai judi. Dari sistemnya aja berbeda jauh, Pak. Saham didirikan karena ada underlying bisnis. Cuman pergerakannya memang mirip dengan judi. Karena sometimes paling sering bahkan dalam jangka pendek harga tidak mencerminkan fundamental. Nah ini membuat orang merasa ini judi. Ya, karena fundamentalnya baik. Tapi kadang harganya bisa turun. Betul, karena ada campur tangan emosi manusia di situ kan, Pak. Demand supply juga ya. Ya, jangka pendek, tapi itu dalam jangka pendek. Tapi dalam jangka panjang, harga itu pasti tetap akan menemukan equilibriumnya. Ya, dan orang yang mau berinvestasi saham juga harus tahu saham yang dibeli itu fundamentalnya seperti apa, kedepannya gimana gitu ya. Betul. Dan biasanya dibatasin berapa emiten ya. Betul, jangan terlalu banyak. Saya banyak ketemu itu. Kalau saya kan follower banyak, Pak ya. Kadang ada yang japri tuh kasih lihat sahamnya. Sekali 20, 30, 40. Saya sarankan jual semua, jadikan 5, berani nggak? Nggak berani, Pak. Jadi kalau kita punya, saya katakan IQ ya, kemampuan untuk ngelihat emiten mana yang bagus, mana yang fundamentalnya bagus. Kita juga harus tahu yang namanya EQ, bagaimana menilai emosi market. Karena sometimes psikologis market itu lebih mempengaruhi harga dalam jangka pendek. Jadi kalau kalian nggak mampu ngelihat psikologis pasar, jawabannya satu, sabar. Yang penting yakin aja emiten kalian benar, akan ada saatnya dia pulih. Ya. Nah ini Michael ini sebagai penutup ya. Jika ada anak muda yang nonton hari ini dan punya uang 10 juta nih. Tapi uangnya juga uang dingin gitu ya. Nah itu langkah-langkah apa yang dia harus lakukan dengan kondisi market seperti saat ini? Kalau kalian punya uang 10 juta untuk berinvestasi saat ini, kalian harus ingat ini. Investasi itu bukan soal uang kalian berapa banyak, tapi bagaimana kalian manage uang yang ada. Jadi jangan pernah merasa uang 10 juta itu kecil. Jangan pernah minder bahwa ini uang 10 juta kecil, jadi saya harus all in, jadi saya harus ambil yang beresiko. Karena begitu kalian melakukan itu, nanti ketika uang kalian besar, mental sama mindset kalian udah rusak. Susah, yang pindah emiten tuh gampang, Pak. Tahun depan mungkin ada emiten baru, tahun ini mungkin nanti ada emiten juara lagi. Tapi yang paling susah itu merubah mental sama karakter kita. Jadi kalau kita udah kebiasaan all in, kebiasaan terlalu berani, kebiasaan terlalu agresif, nanti begitu market jelek, kita mau stay defensif susah. Jadi ingat, meskipun punya uang 10 juta, kalian harus gunakan ini dengan sebaik-baik mungkin. Karena kita punya 100 miliar dengan 10 juta sebenarnya sama aja, Pak. 100 miliar beli BCA sekali juga habis. 10 juta beli BCA sekali juga habis. Nah banyak orang bilang, ini kenapa bisa average down terus? Kenapa bisa perbaiki average orang-orang? Karena uangnya banyak. Salah. Uang 10 miliar, 50 miliar, 100 miliar sekali beli kalau serampangan juga habis. Jadi belajarlah menghargai dari hal-hal kecil untuk mendapatkan rasa mampu itu. Jadi harus belajar dari proses ya. Dari proses, betul. Nggak ada yang instan juga. Nggak ada yang instan. Ya. Betul. Jadi tahu apa yang mau diinvestasikan, dan kalau memang uang dingin
pilihannya selain saham atau ada pilihan yang investasi lain menurut Michael? Saya melihat emas Pak saat ini murah. Oh ya? Iya. Jadi you ada portofolio emas dibagi selain cash, yes, ada saham, ada emas. Kalau reksadana atau bond? Belum Pak. Enggak? Belum. Oke. Kalau emas prediksinya kenapa kok bisa naik? Kan sudah tinggi kan sekarang? Sekarang sudah tinggi tapi kalau dari peak 3.100.000 ya kita anggap kalau hitung rupiah ya saat ini tuh 2.400.000 itu sudah koreksi 20% Pak. Okay. Nah, saya proyeksikan itu bisa sampai 2 juta. Nah di 2 juta menarik karena bedanya emas tahun 2025 sekarang 2025-2026 dengan tahun-tahun lalu adalah saat ini ada peperangan antar negara Pak. Amerika saat ini dengan petrodolarnya ingin membuat dolar itu selalu digunakan. Sementara dari China, kemudian negara-negara BRICS mau melepas ketergantungan dengan dolar. Bagaimana cara melepas ketergantungan dengan dolar kalau mereka disuruh beli cryptocurrency nggak berani Pak. Mereka borongnya emas untuk ningkatin cadangan devisa negara. Nah itu alasan kenapa emas bisa naik terus meskipun contoh kemarin ketika terjadi ekonomi mulai pulih, kok emasnya mulai naik. Kalau orang mikir kan kalau ekonomi pulih orang jual emas. Yang borong ini bank sentral, bukan retail. Nah jadi saya melihat bank di harga. Sentral negara mana ya? China terutama. China itu salah satu pemborong emas paling besar dari tahun 2025 sampai 2026. Nah itu alasan kenapa supply emas itu makin berkurang. Dan harganya mulai naik. Di portofolionya Michael berapa persen emasnya? Saya kemarin baru beli 2 kilo Pak. Masih belum besar? Masih belum besar. Karena saya percaya momen bursa bakal pulih itu mungkin nggak lama lagi Pak. Karena kan kita udah berdarah 5 bulan nih. Sepanjang sejarah 08 itu 1,5 tahun. Anggaplah kita maksimal 1 tahun Pak. Jadi karena kalau emas untuk pindah ke saham kan agak susah Pak ya. Karena spread lumayan terus jualnya juga agak susah. Jadi saya saat ini punya cash yang saya anggurkan. Banyak orang bilang ini opportunity cost. Kamu simpan. Salah. Saya pegang cash di saat harga saham turun itu saya udah profit loh sebenarnya loh. Jadi kemampuan untuk diam itu penting Pak. Kemampuan untuk stay, kemampuan untuk nahan diri itu menurut saya hal yang paling berharga di diri saya. Saya mampu nahan diri, saya mampu stop, saya mampu diam. Dari saham Michael semuanya Indonesia atau ada yang luar juga? Saat ini Indonesia semua Pak. Semua Indonesia ya, jadi fokus di Indonesia. Fokus di Indonesia. Kalau prediksi Michael mengenai rupiah gimana? Saat ini kan 18.000 ya, 17.900. Kan BI naikin udah suku bunga sampai announce ya. 1-2 bulan ini bisa ke arah 16.500 bahkan 16.200 gitu ya. Hope so lah Pak. Supaya semakin banyak investor asing yang akhirnya lebih percaya ke Indonesia ya. Tapi anyway saya ada tabungan dolar juga Pak. Ya untuk hedging aja. Jadi memang ini fenomena yang unik karena saat ini kan suku bunga kita 5,75 Pak ya. 5,75%. Jadi sebenarnya dengan suku bunga tinggi ini perbankan itu untung Pak. Karena BCA, Bank Mandiri, BRI mereka kan kasar semua. Kita nabung di sana bunganya 0,1%. Sementara mereka pinjemin orang duit loan itu saat ini kalau di bunga 6% mungkin bisa 8%, 9%. Margin mereka makin tinggi Pak. Jadi should be good untuk perbankan kita apalagi kalau ekonomi kita pulih. Karena momen perbankan kita all time high Pak Herman di 2023 kalau nggak salah. BCA 10.000, Bank Mandiri 10.000 itu suku bunga 6%. Itu growth mereka semua double digit bagi dividen gede. Tapi dividennya nggak sampai double digit karena harganya kan mahal. Saat ini udah murah, dividen double digit, suku bunga menyerupai pula Pak. Jadi sebenarnya ini secara fundamental tinggal nunggu kapan momen ekonomi kita pulih. Perbankan tuh jadi nunggu itu demand nih naik ya. Betul. Selain saya nunggu demand, saya tunggu berita ekonominya Pak. Saya tunggu indikator-indikator ekonominya. Cuman sometimes mana duluan? Indikator ekonominya dulu kah? Atau demandnya duluan? Nah itu yang perlu kita lihat Pak. Karena kan di bursa ini kan selalu ada yang namanya orang-orang pinter Pak. Sebelum melihat itu terjadi mereka sudah tahu, mereka ambil aksi duluan. Nah contoh kemarin ketika IHSG di 5.350 udah ada yang ambil aksi. Nah saya nunggu 2, 3, 4 kali itu pasti saya akan putuskan mungkin bisa untuk injek porsi cash saya lebih besar ke stock market. Juga bertahap ya? Bertahap juga, saya nggak di posisi seperti ini kalau saya revenge bisa kolaps kali Pak. Oke. Thank you nih Michael atas sharing-sharingnya.
Demikian ya Sobat Sukses, semoga diskusi kami pada hari ini bisa menambah para Sobat Sukses yang berinvestasi saham lebih bijak ya. Stay humble, stay positif, stay on fire.